Jadi ini kelasnya. Kelasnya. Waduh, udah berapa lama ada kelas seperti ini? Kelas ini baru nih. Kalau yang ini baru, tadinya masih sama. Assalamualaikum. Iya. Jadi kalau sekolah di sini bayar berapa? Tidak bayar, Pak. Nggak bayar? Gratis ini? Terus yang ngajar gimana? Yang ngajar kita ada donatur sih. Ada donatur kita dari Jadi ada yang relawan juga. relawan itu. Gitu ya. Jadi bisa cerita awal mula sampai bikin sekolah seperti ini. Kan Kang Cecep sendiri lulusannya SMP ya? SMP terbuka juga. Buka dulu di Pasar Minggu. Terus kok bisa terpikir bikin sekolah sendiri? Kenapa? Tadinya anak waktu itu dia mau lulus SD. Dan kebetulan juga teman saya, teman main datang. Kebetulan dia mantan mahasiswa IPB. Nah, saya cerita lah gitu kan. Di sini SMP nggak ada gitu kan. Ada pun jauh, Pak. Waktu itu. Jaraknya ya sangat jauh lah. Akhirnya Curhat begitu. Iya, dia langsung merespon, Pak. Merespon langsung panggil ke temennya ke kampus karena kan temennya ternyata punya SMP terbuka di Bubulak. Ya udah dipanggil lah temennya dan akhirnya jadi guru pamong dia. Guru pamong. Guru pamong. Tapi bangunannya belum ada atau sudah ada? Awalnya di teras, Pak. Di teras rumah Rumah penduduk warga. Iya, rumah Ibu Lia ini. Jadi kumpulin. Ini langsung SMP atau PAUD-nya dulu? SMP dulu. Terus kumpul di rumah warga. Di rumah warga teras. kita langsung nyari murid sama ya responnya langsung, Pak, hari itu juga langsung direspon sama mahasiswa IPB. Langsung kita nyari murid tanpa ada itu, kita langsung aja ngedata, ngambil datanya kita kasihin ke mahasiswa IPB itu dan mahasiswa IPB itu langsung mengirim data itu ke induk sekolah. Induk sekolahnya di mana? Di SMP 2 Cibung Bulang. Jadi anak-anak sini sebelum ada SMP terbuka ini sekolahnya ada jauh itu tadi? SD ya, jauh. Oh, jadi biasa sampai SD berhenti atau tetap sekolah tapi jauh? Ada yang melanjutkan, tapi Ada yang kebanyakan berhenti. Karena gitu. Karena lokasinya jauh, kan. nggak ada sekolah di sini. Tahun 2013 itu banyak yang tidak melanjutkan. Ada juga yang melanjutkan, tapi kan mereka harus pakai kendaraan gitu, karena jauh banget gitu. Makanya inisiatif kita membuka SMP terbuka itu. Terus katanya awalnya istri nggak setuju ya, bahkan berhenti. Dulu OB ya, office boy ya. Terus karena ini sudah mulai jalan, ditinggalin pekerjaannya. Ditinggalin karena banyak relawan itu udah pada lulus, Pak. Jadi belum sampai generasi penerus guru relawan. Karena mereka lulus sudah bubar, nggak ngajar lagi. Nggak ngajar Terus lagi. ada yang ngurus. Ada sih gitu kan, tapi berkurang. Iya, membutuhkan perhatian lebih. Lebih perhatian lebih. Terus kalau ada acara apa-apa kan harus ada orang yang ngurus lah gitu kan. Orang standby karena pas ditinggal relawan itu sudah banyak yang tahu kan. Kalau nggak ada orang, jadi tamu-tamu juga susah untuk masuk ke sini. Iya. Terus dengar-dengar waktu berhenti dari office boy, istri agak kaget ya, marah ya. Jadi istri marah, kenapa marahnya? Ya karena saya nekat gitu. Saya kan belum ada pengganti pemasukan uang dari mana gitu kan. Kan Nekat aja berhenti. Berhenti aja. Gitu kan. Kapan saatnya istri kemudian terima? Ya cuma sebentar sih, Pak. Tapi akhirnya istri bisa ngerti kenapa? Ya karena dia tahu, karena saya ya beginilah kerja sosial gitu kan. Terus ya, penghasilan dari mana? Penghasilan dari kerja serabutan. Apa misalnya? Jasa percetakan. Oh, percetakan. Jadi bisa tuh untuk menghidupi ya? Ya buat jajan. Iya. Oke. Nanti kita ke depan ya. Iya. Jadi waktu itu istri kaget lah ya, berhenti jadi OB, ya. Belum ada penghasilan cadangan. Iya, belum. Terus menjelang Lebaran, hanya karena ngurusin sekolah ini. Terus bagaimana cara meyakinkan istri gimana? Berjalan aja seperti biasa. Dan dia lihat sendiri Dia lihat sendiri ke mungkin ketulusan kita ya.
kita tidak main-main juga terhadap itu. Terus ya dengan konsistennya kita mengurus apa adanya, ya sebenarnya tanpa disadari ya Dia lihat kecukupan itu terpenuhi gitu kan. Itu Jadi aja. rezeki nggak kurang juga Nggak lah kurang ya. gitu. Terus ke depan cita-citanya apa nih? Ke depan cita-citanya ya kita punya pondok pesantren lah, atau kita punya sekolah modern yang semuanya dari biaya kemandirian lah. Kita rencana juga pengen menyekolahkan paket-paket A gitu kan. Banyak kan yang lulusan nggak sekolah SD juga banyak, Pak. Jadi untuk paket A, terus nanti B dan C kalau Iya, bisa ya. kalau bisa. Tapi A aja banyak ya, yang Banyak. nggak lulus SD Ada. aja di kampung ini banyak ya. Ada. Terus tadi ibu-ibu itu katanya ada pelatihan menjahit ya. Ada. Siapa yang ngajarin jahit? Dari relawan di Polsek Ciampea sana. Oh, ada yang bisa jahit. ah, Terus mesinnya dari mana? kita beli yayasan. Ada berapa mesin? Baru satu. Oh, baru satu. Latihannya di mana? Latihan jahit ini? Latihan jahitnya di atas di kampung sana, Pak, Pabuaran. Jadi ibu-ibu dibawa ke sana, Ah, terus dilatih jahit. jahit. Setelah pinter jahit, ngapain? Ada pekerjaan atau ada order atau? Ya, memang rencana kan bikin usaha yayasan. Jadi bikin usaha, ya kan ini kan modelnya pemberdayaan, Iya. ya ekonomi gitu kan, agar orang tua yang ada di sini nih, ekonominya ibu-ibu terbantu, Mm-mm. dan motivasi untuk menyekolahkan anak itu jadi lebih Naik ya. naik. Karena apa? Rata-rata orang tua di sini kurang dorong anaknya sekolah ya. Iya, kurang ngedorong. Mungkin karena biaya kali ya, Oh, biaya. Jadi faktor ekonomi nih ya. ekonomi. Bukan karena memang nggak mau anaknya sekolah, tapi karena nggak mampu membiayai anaknya sekolah. Ada juga yang membiarkan anaknya bekerja gitu, walaupun dia mampu gitu. Terkadang kan gitu, terkadang juga Motifnya ekonomi juga. supaya Ekonomi juga. anaknya menghasilkan uang langsung. ngasih uang langsung. Padahal anak-anak ini umur-umur di mana dia harusnya Sekolah. Saya bawa ini teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini staf khusus dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sehat aja. Ini Pak Jar. Sini dulu, ini kenalan. Iya. Saya sengaja undang dia ke sini untuk lihat keadaan ini. Nah, Mas Fajar, kalau lihat apa yang dilakukan oleh Kang Cecep ini, apa komentar dulu? Iya, ini luar biasa ya Om Andi ya, karena dari daerah yang cukup susah diakses ya, itu Pak Cecep bisa menyiapkan layanan pendidikan SMP terbuka. Saya lihat juga ada PAUD-nya juga ya. Ada PAUD, ya. Nah, itu Terus sangat ada pendidikan untuk ibu-ibu. kursus Untuk begitu. kursus, Wah, ya. itu sangat membantu sekali. Nah, itu memang salah satu program pemerintah untuk mengatasi anak putus sekolah. Salah satunya itu membuka SMP terbuka. Ini kebijakan sudah lama sih, sejak tahun 79. Oh. Nah, kalau di Bogor sebenarnya ini anak SMP yang putus sekolah, Om, itu di bawah 1% sebenarnya dari total siswa SMP yang ada di Kabupaten Bogor, sekitar 200.000. Oke, dan termasuk di sini Nah, ya, lumayan gitu. ini ya. Tapi kan bukan soal kecilnya nih Om nih. Iya. Ini kan ada janji pemerintah nih, Pak Jokowi bilang jangan sampai ada satupun anak Indonesia yang tertinggal atau ditinggalkan. Jadi kami di pemerintah sangat menghargai, mengapresiasi upaya Pak Cecep ini. Karena kan intinya memberikan hak pelayanan pendidikan kepada anak-anak, mencerdaskan juga, dan termasuk memberdayakan ibu-ibu ya. Ibu-ibu Itu luar untuk biasa. menjahit. Luar Tapi biasa. mesin jahitnya masih satu ya. Oh Tapi iya itu iya. aja udah bagus. Tapi dalam konteks bagaimana agar tidak satupun anak ya yang tertinggal dalam pendidikan, biasanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini apa yang bisa dilakukan atau apa yang dilakukan? Tentu pertama sih kita memberikan apa ya pendidikan macam edukasi publik kepada masyarakat tentang pentingnya anak putus sekolah untuk dikembalikan ke sekolah. Yang kedua juga pemerintah membantu dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan. Misalnya ada ruang kelas, ada alat pembelajaran begitu, termasuk kemungkinan misalnya membantu tenaga pengajar. Tapi yang terpenting memang ini harus ada sinergi antara pusat dan daerah. Karena Om Andi, SMP dan SD itu sekarang di bawah pengelolaan kabupaten dan kota. Jadi pemerintah pusat tidak bisa langsung mengintervensi pengelolaan SMP di daerah tersebut. Tetapi harus ada perhatian yang cukup
kuat dari pemerintah daerah. Nah, jadi tadi saya bilang kalau dari proporsinya Kabupaten Bogor cukup berhasil. Karena yang tadi putus sekolah SMP kurang dari 1%. Dengan saya ajak Mas Fajar ini paling tidak melihat ya, kita nggak bicara jumlah murid, kita nggak bicara sarana prasarana, tapi kita bicara kesempatan setiap anak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi mudah-mudahan dengan melihat ini pikirannya terbuka. Nanti Mas Fajar karena tinggal di Bogor, jadi mudah-mudahan bisa melakukan sesuatu untuk meningkatkan kondisi ajar mengajar di sini ya. Insya Allah. Jadi kita harapkan seperti itu. Nah, tapi kalau dari Kementerian Pendidikan, sekali lagi nih, kalau kita bicara bukan cuma Bogor, tapi di seluruh Indonesia, biasa apa yang dilakukan untuk mendorong lahirnya orang-orang seperti Kang Cecep ini? Kita itu ada namanya itu di kementerian itu namanya itu Direktorat Pendidikan PAUD dan Dikmas, Pendidikan Masyarakat. Iya. Jadi pemerintah itu mensejajarkan antara pendidikan formal dan non formal. Yang selama ini oleh masyarakat seperti dianaktirikan kan yang non formal ini. Iya. Seperti SMP terbuka, kursus begitu. Padahal secara konstitusi kita Om Andi, Pak Cecep itu posisinya sama. Maka perhatian, komitmen termasuk alokasi anggaran dari pemerintah pun juga itu juga diharapkan juga setara gitu loh. Dulu masa kecil saya itu adalah gembel pasar, Pak. Saya tinggal di pasar, hidup di pasar, Tidur di pasar. tidur gitu. di pasar.